Kita mau lahir mulai dari level berapa itu selalu di luar kendali. Kalau kita lahir di keluarga yang susah dan kita cuma bisa nyalain situasi, artinya kita udah bodoh semakin bodoh. Gen Z lacks loyalty. Mereka itu nggak setia sama yang kasih mereka kerjaan. Kalau kamu namanya lagi naik, kamu lagi bisnis lagi dipercepat, balik lagi ke karakter. Karena mereka selalu ajarin aku bahwa karakter itu adalah fondasi atas segalanya. Ada nggak sih tantangan kamu menjadi pemimpin di usia yang semuda ini? Berbisnis di usia muda, at least pengalamanku adalah everything is new, leadership is new, memulai bisnis is new. Jadi saat aku mulai bisnis, aku kepentok sana sini. Dan setiap kepentok aku dipaksa untuk belajar, so learning by doing. Small habits itu compound menjadi sesuatu yang besar. I think aku bisa bilang semua karir aku hari ini dimulai dari nyapa orang di depan lift. Pada saat itu tiba-tiba aku udah masuk sekolah. Aku kayak jeblok hatinya. Income, karir udah naik, tiba-tiba pem. Karena aku selepas semuanya, karena aku perlu masuk sekolah. I think what makes a good personal branding adalah, dari kata personal branding ada kata personal. Nah, personal ini kita bisa breakdown jadi 3. Story kita, value kita, sama achievement kita. Kalau kita aja nggak sadar bahwa social media bisa merusak hidup kita aja nggak sadar bahwa hidup kita perlu banyak di-improve, kita akan stay di situ. What is your purpose, Ryan? My purpose adalah hidup aku bisa menjadi dampak sih. Apa yang Anda lakukan di usia 12 tahun? Di usia 12 tahun, tamu saya hari ini sudah menjadi food vlogger termuda di Indonesia. Apa yang Anda lakukan di usia 16 tahun? Di usia 16 tahun, tamu saya hari ini sudah menghasilkan 100 juta pertamanya. Apa yang Anda lakukan di usia 17 tahun? Di usia 17 tahun, tamu saya hari ini sudah mendirikan agensi dan menghasilkan 1 miliar pertamanya, serta menghidupi lebih dari 30 kepala dengan agensi personal branding yang dibangunnya yang bernama Frazier Agency. Di tengah stigma buruk yang menimpa Gen Z, tamu saya hari ini berusaha mendefinisikan kembali apa sih yang mendefinisikan seorang Gen Z. Beliau menetapkan standar yang baru untuk Gen Z melalui gerakannya di media sosial yang bertagar #GenZTrong. Thank you for your time, Wah, Frazier. Thank you. Candani. Thank you so much for coming. Really appreciate it. Yes. Aku ingin mulai dengan myth debunking. Wah, I don't asik. know. Either it's a myth or not. You decide, right? Alright. Aku pengen soal Gen Z. So, it's quite kayak cocok sama gerakan kamu yang sekarang. Of kan? course, betul. Aku pengen kamu jawab dengan satu kalimat aja. Entah kamu setuju atau enggak, itu masih menjadi problema sekarang. Dan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk encounter masalah ini? Yang pertama, myth yang pertama orang paling sering bilang tuh, Gen Z itu pemalas dan entitled. Bener nggak sih? Setuju. Karena kita dari kecil kesenangannya sudah terbiasa sama segala sesuatu yang instan. Kalau generasi sebelumnya mau have fun perlu ketok pintu rumah teman, ajak main bola. Kita sekarang telepon teman, main bolanya online 3 detik gitu. Interesting, menarik. Iya. Kalau yang kedua, Gen Z itu cuma peduli soal media sosial dan tren. Bener nggak? Setuju, mereka bisa dapat banyak fake validation, bisa expose cuman good things about themselves, dan bisa mendapat dopamin instan dari social media. Jadi itu jadi pelarian mereka. Wow, sejauh ini bener semua ya. Iya. Oke, Gen Z lacks loyalty. Mereka itu nggak setia sama yang kasih mereka kerjaan. Aku netral. Oke, Aku netral, netral. tergantung. Sure, Iya. sure. Yang keempat, Gen Z itu terlalu sensitif. Setuju. 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 Lebih emosional, lebih dengerin perasaan. Mungkin kadang emosionalnya lebih main dari logikanya. Why do you think? Kayak kenapa bisa Gen Z lebih sensitif daripada generasi sebelumnya? I think karena satu sisi dari kecil work ethicnya, mentalnya, again, selalu balik lagi ke kata yang serba instan ya. Dan jadi masih dari kecil udah nyaman, negara udah maju, bukan mereka nih yang bangun. Jadi mereka masih belum merasakan asam garam dan lain-lainnya. I see. Menarik. Berarti kata kuncinya kayak di instant gratification itu sangat mempengaruhi karakteristik kita sekarang ya? Yes, betul. I see. Kalau yang selanjutnya, Gen Z itu tidak bisa menghandle kritik atau tekanan. Setuju, karena
again, I think alasannya selalu The mirip-mirip instant ya. gratification. Iya, dari dulu udah merasa, hidupnya enak, lalu di zaman sekarang itu kalau mereka mau dapat validasi gampang banget, tinggal posting story, bahkan bisa dipalsuin loh. Dan mereka dapat validasi, nah makanya mereka tidak terbiasa dengan kritik. Oh, wow. Jadi ini benar-benar semua dari validasi-validasi palsu yang mereka bisa buat sekarang Betul, kayak gitu-gitu. betul. Ini karena mostly kayaknya disetujui semua nih, aku tinggal checklist aja semuanya nih kayaknya nih. Aku bacain aja semuanya, nanti kira-kira ada nggak yang nggak disetujuin ya. Siap. Jadi selanjutnya tuh Gen Z is all about instant gratification of course. Yep. Gen Z avoids face to face. Mereka menghindari bertemu orang tatap muka. Lebih takut tatap muka. I think it's a myth deh, nggak juga It's a sih. myth? Nggak kayak gitu ya? Nggak juga sih. Oke. Selanjutnya Gen Z doesn't care. Mereka nggak peduli soal karir tradisional, jalur karir tradisional. I think karena sekarang banyak banget Gen Z lainnya, contohnya aku pun bahkan yang advocate, entrepreneurship, jadinya itu creates a new standard. Padahal sebenarnya the professional way juga nggak salah gitu. You think kayak maksudnya walaupun kamu encourage mereka untuk jadi take the entrepreneur journey, tapi kamu tetap merasa mereka jadi professional, no problem? No problem, karena aku nggak pernah benar-benar ngambil sisi, kalau mau sukses Gen Z harus jadi entrepreneur. I think aku dulu juga bermula dari ngambil the professional path. Menarik. Tapi kalau dari sini kita bisa dong muncul pertanyaan. Jadi entrepreneur itu born atau made? Dilahirkan atau diciptakan? Wow, good question. I think it's both sih. It's Kalau born artinya ya mulainya udah nggak dari nol, mulainya dari 50. Oke. Tapi if you wanna be self-made dari dulu, contoh kurang edukasi, keluarganya super minus, tapi aku lihat banyak banget contohnya mentor-mentor aku yang bener-bener manjat, self-made sampai sukses. I think both work sih. Oke, understood. Berarti ada orang yang dilahirkan dengan skor 50 entrepreneurial skornya, ada orang Yes. yang dilahirkan dengan 13, 7. Tapi apakah yang 7 ini mungkin untuk mengalahkan orang yang born entrepreneurship? Kayak dia punya jiwa entrepreneurnya. Of course, why not? Karena aku selalu believe ya kita mulai dari level berapa itu selalu di luar kendali. Kalau kita lahir di keluarga yang susah dan kita cuma bisa nyalain situasi, artinya kita udah bodoh semakin bodoh. Karena kita dengan menyalahkan justru bikin situasinya makin buruk. Tapi yang terbaik kita lakukan adalah kita mau lahir di level berapapun, kita lihat, oke, aku di level segini, gimana caranya untuk nambah 1 at least. Gak usah mikir jauh-jauh 200, nambah 1 dulu. Gitu sih aku mikirnya. Ini very important karena kayaknya victim mentality itu masalah terbesar di Indonesia. Yes. Mentalitas menjadi korban. Setuju. Dan mungkin, aku harapannya sih penonton kita nggak ada yang kayak gitu ya. Cuma mungkin ada yang dia sampai hari ini tuh masih merasa kayak, ini mah salah pemerintah, ini mah salah orang tua aku. Betul. Ini salah lingkungan aku yang nggak mendukung aku. Apa sih sarannya Brian? Buat teman-teman yang masih punya victim mentality ini. I think sadar bahwa ada tiga area ya. Yang pertama, 1 dan kedua sudah sering kita dengar, area dalam kendali dan area di luar kendali. Tapi ada satu lagi adalah area of influence. Contohnya, mungkin orang tua kita nggak support kita. Mungkin orang tua kita, kita lahir dari keluarga yang minus, orang tuanya pun juga tidak bisa parenting dengan baik. Tapi banyak orang kira itu area di luar kendali. Tapi sebenarnya itu adalah area di dalam influence kita. Kita dengan kata influence itu artinya kita bisa influence mereka secara tidak langsung. Contoh ketika anaknya benar-benar tunjukin ke orang tuanya, dia gigih, dia pintar, dia berprestasi. Bahkan seorang anak itu banyak aku lihat ceritanya bisa mengubah hidup orang tuanya juga. Banyak sekali orang tua yang terinspirasi dari anaknya yang, wow, ini anak hebat, aku bisa support apa lagi ya. Bahkan kebanyakan anaknya pun yang support biar orang tuanya grow. Gitu. Aku baru pertama kali denger tapi sangat mind blown. Maksudnya kayak ada area yang di dalam kendali kita, ada yang di luar, Yes. tapi ada area of influence Yes. yang kita bisa pengaruhi itu. Maksudnya secara langsung maupun tidak langsung ya. Betul. That is very interesting. Kita lanjutkan sisa dikit nih. Gen Z spends recklessly. Mereka itu orangnya boros, gaya hidupnya hedon. Nah, sekarang itu kita lihat kayak ada 2 ekstrim ya. Either yang frugal banget, atau yang Oke. kayak bener-bener head on, you only live once, muda cuma sekali gitu ya. Oke. Oh berarti ada 2 ekstrem per sekarang. Aku melihat kayak gitu ya, ada yang bener-bener kayak, wah ya aku harus jaga uang, aku harus gedein investasi yang bener-bener kayak otaknya udah kemakan edukasi finance banget, jadi frugal. Ada satu lagi yang kayak teorinya, udahlah umur 19 kapan lagi, YOLO. Bali yuk besok gitu. I see. Iya. Jadi ini lebih ke Gen Z is extreme financially. Antara Extreme. ekstrem kiri atau ekstrem kanan. I agree. Got you. Terus yang terakhir, Gen Z itu terlalu fokus pada social justice, tapi mereka nggak praktis, mereka nggak benar-benar membantu. Bener, kayak
bahkan banyak banget berita-berita itu kan sebenarnya banyak yang digoreng juga. Tapi ya yang digoreng adalah mungkin kebanyakan adalah Gen Z mungkin karena mereka masih polos, dengar apa langsung percaya dan ya udah mereka manas-manasin, mereka hujat tapi kurang satu biasanya, kaca. Kurang berkaca, Wow, tertampar nggak tuh? tertampar. I see. Gila, pasti teman-teman ngerasa kayak ini yang komentarin kok pandangannya bijaksana banget ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, si Brian nih Gen Z juga. Aku Gen Z, aku masih umur 17. Umur 17. Umur 17. KTP baru dapat KTP baru foto 4 bulan lalu. 4 bulan lalu. Iya, Oke. iya. Tapi pandangannya udah kayak bijak banget, maksudnya bisa melihat dari helikopter view, maksudnya tidak menolak juga. Yang aku bisa rasain tadi tuh pas aku bacain myth-nya itu nggak ada sense defensif. Ya, Padahal kamu kan salah satu dari Gen Z. aku Tapi mengakui. kamu sangat terbuka dan mengakui sifat-sifat ini. Yes. Sangat menarik. Aku pingin banget dengar cerita kamu. How did you start segala ini? Semua pencapaian kamu ini. Please take us back. Kamu dilahirkan di keluarga yang kayak apa sih, Brian? Aku dilahirkan di keluarga yang kalau orang bilang ya secara keuangan nyaman. Kalau ditanya privilege, I'm privileged. Bisa disekolahkan ke sekolah yang decent. Kalau aku mau kuliah di luar negeri juga mereka bisa. Tapi keluarga aku bukan keluarga yang kaya raya. Ferrari, Lambo, punya villa di Bali, nggak. McLaren lah. Iya. Ya, tapi bukan mungkin sih. Tapi yang pasti adalah privilege terbesar aku selain keuangan di keluarga adalah nomor satu, value. Orang tuaku keduanya adalah orang yang luar biasa. Parenting aku dengan baik dan tanamkan value dari aku kecil sampai sekarang. Gitu. Apa satu value yang menurut kamu penting banget sampai hari ini dari orang tua yang diturunin ke kamu? Karakter. Kayak dulu selalu ditekanin kayak mami itu lebih mending karakter kamu very good walaupun kamu agak bodoh dinilai, tapi yang penting karakter gitu. Jadi apapun itu, bahkan sekarang aku terus diingetin setiap hari kayak oh kalau kamu namanya lagi naik, kamu lagi bisnis lagi dipercepat, balik lagi ke karakter karena mereka selalu ajarin aku bahwa karakter itu adalah fondasi atas segalanya. I see. I do agree. Yes. Itu nggak bisa ditangkal sih. Karakter is way more important daripada kecerdasan seseorang. Walaupun bukan berarti dia harus karakternya baik dan dia bodoh ya. Kalau bisa Iya. dapetin dua-duanya. Kita Betul. harus punya mentality and kan. Jadi Yes. good character and smart. Yes. Menarik. Tapi kan kamu sekarang ambilnya jalur entrepreneurship. Apakah ini ada pengaruh dari orang tua? I think yes, of course, karena orang tuaku adalah orang yang sangat open-minded. Nah, jadi susahnya itu kalau aku lihat problem sekarang, banyak orang tua tuh close-minded terlalu mengkotak-kotakan anaknya. Justru mimpi anaknya adalah mimpi orang tuanya, dan anaknya itu kayak dipaksa untuk fulfill mimpi orang tuanya. Orang tua mengira mimpi mereka adalah mimpi anaknya juga. Makanya di situ banyak anak yang kena juga mentalnya, dan aku sangat bersyukur bahwa orang tua aku sangat open minded gitu kan. Saat aku bilang, oh aku sekarang lagi running bisnis ini, kliennya udah nambah segini, timnya udah nambah segini, boleh nggak kuliahnya aku pending dulu. Dan mereka saat melihat resultsnya, saat aku reasonable, kita ngobrol dengan baik, oh ya sudah lanjutin dulu aja gitu. That is very interesting. Maksudnya kayak orang tua kamu membesarkan kamu dengan open mindedness, maksudnya kasih izin kamu eksplorasi apa segala. Yes. Dan kamu kan masih muda banget ya. Dan kamu udah memimpin puluhan orang. Yes, 20. Puluhan orang. Ya. Ada nggak sih tantangan kamu menjadi pemimpin di usia yang semuda ini terhadap puluhan orang ini? Pasti ada. Jujur itu adalah salah satu ketakutan terbesar aku di awal aku mulai bisnis di umur 17. Bahkan 16 ya. Aku sempat punya ketakutan, wah aku bakal mimpin orang-orang umur 22, 23, 28. Tapi sekarang, ya mungkin dulu challenge-nya itu ya. Gimana aku find out aku bisa positioning diri aku seperti apa, cara komunikasi aku seperti apa. Karena berbisnis di usia muda, at least pengalamanku adalah everything is new, leadership is new, memulai bisnis is new. Jadi saat aku mulai bisnis, aku kepentok sana sini. Dan setiap kepentok aku dipaksa untuk belajar. So learning by doing. I see. Momen apa yang pertama kali trigger entrepreneurship, jiwa entrepreneurship kamu, Brian? I think I'm born. Dari kecil ditanya, kamu mau jadi apa? Aku selalu jawab, mau jadi businessman, mau jadi laupan. Oke, mau jadi laupan. Gotcha. Iya, jadi benar-benar dari kecil bisa tanya orang tua aku atau teman-teman masa kecil aku, setiap kali ditanya cita-cita, aku selalu jawab businessman. Oke. Tapi Gitu. apa pekerjaan pertama kamu yang monetized, yang menghasilkan uang?
Oke, kalau di trace back, aku ngonten tuh udah dari umur 10 sebenarnya. Umur So, 10? 7 tahun lalu. Tapi Oke. dibilang monetize, tipis-tipis lah. Dapat makanan gratis, karena aku food vlogger ya. Oke. Oh, dari umur 10? Dari umur 10. Tapi, Why? yes, dari umur Kenapa? 10, karena di zaman itu kayak anak-anak tuh selalu mikir jadi YouTuber tuh keren banget. Oke. Jadi karena eksis, nggak mikirin uang. I see. Berarti yang tadi bener dong, yang myth-nya yang bilang katanya Gen Z lebih cenderung ambil jalur yang unconventional. Yes. Maksudnya mereka mau ambil jadi YouTuber apa segala. Betul, betul. Tapi actually yang benar-benar monetize secara official adalah aku mulai magang pertama aku di tahun lalu, di umur 16. Iya. Di gimana pertama pengalaman? Karena orang kan biasa magang, lulus kuliah dulu baru dia cari magang. Kok kamu di umur 16 bisa dapat kesempatan magang? Aku juga sangat beruntung karena saat aku lulus SMA 1, aku mau pindah ke sebuah international college, aku dapat libur 7 bulan. Oke. Gitu, so di 3 bulan pertamanya aku dapat kesempatan magang di startup F&B company. Oke. Why startup F&B company? Apakah itu karena opportunity yang kamu dapat atau memang kamu ada niatan untuk masuk ke startup F&B company? I think karena kebetulan opportunity-nya itu aja, ya udah aku ambil saat itu. I see. How did that come about? Maksudnya kayak teman-teman pasti mau juga dong tahu. Aku anak umur 16 juga nih. Yes. Aku pingin intern. Gimana sih cara aku bisa dapat kesempatan kayak kamu? I think ya, small habits itu compound menjadi sesuatu yang besar. Oke. I think aku bisa bilang semua karir aku hari ini dimulai dari nyapa orang di depan lift. Gitu. Jadi dulu aku orangnya sejak COVID, aku jadi lebih introverted, nggak suka nyapa orang, tapi pada suatu hari itu aku punya dorongan yang begitu kuat untuk nyapa satu orang ini di lift. Aku cuma tahu dia samar-samar kayak aku, halo kok ini ya? Oh iya ya, salam kenal Brian. Akhirnya aku diajakin gym besok dan dia tahu, oh ini anak ada libur 7 bulan, dikasihlah magang 3 bulan. Baru sejak itu karir aku kayak berkembang. Lucu ya, kayak karir sejauh ini dimulai dari nyapa Menyapa orang di lift. Iya. Bisa jadi headline tuh. Mulai sapa orang di lift ya. Iya. Buat teman-teman ya. Small habit compounds. Small habit compounds. Amen. Habis kamu intern, kamu memulai Fraser Agency. Belum. Oke. Jadi setelah aku intern 3 bulan, aku benar-benar kerja di mana-mana tuh. Jadi aku kan internnya full time 3 bulan. Sisanya aku part time di mana-mana. Jadi kayak aku pernah kerja di 5 sampai 6 brand sekaligus, part time semuanya underpaid tapi jadi satu gitu. Oh wow. Kamu kerjain sekaligus semua itu. Bener, aku jadi host TikTok live, jualan baju. Kak, etalase 37 ya. Aku juga jadi content creator buat apa? Aku jadi social media specialist buat agency. Jadi aku benar-benar palu gada lah, semua aku ambil. Aku modeling juga. Iya. Dan aku tiba-tiba kepikiran, saya kayak, apakah kamu nggak merasa ketinggalan? Apakah kamu nggak merasa kehilangan mungkin bahasanya? Masa muda kamu, di saat teman-teman kamu, mungkin masih pada ngedota kali. Teman-teman kamu masih pada main game online, masih nongkrong di kafe. Apakah kamu nggak merasa suatu saat kamu bakal menyesali semua ini? I don't think so, karena kata fun itu subjektif, kata meaningful itu subjektif, dan fun dan meaningfulnya aku adalah seperti ini. Tapi don't get me wrong, aku juga tetap spend time with my friends, aku tetap hahaha, kadang main game, kadang nongkrong sama teman juga masih. Tapi ya sudah pasti banyak pengorbanan waktu untuk prioritas kerja sih. But then come up a question kan, kayak maksudnya gimana sih cara kamu mengatur waktu, Brian? I think the best way untuk mengatur waktu, 2 hal sih balik lagi. 1, prioritas, dan dari prioritas banyak yang dikorbankan. Gitu. Jadi aku udah tahu prioritas aku 1, 2, 3 apa. Jadi saat aku punya waktu kosong dan sudah selesai 1, 2, 3, baru aku isi yang 4, 5. Tapi kalau nggak ada ya udah fokusnya 1, 2, 3 aja gitu. Can you run us through your day? Kamu bangun sampai akhir hari kamu. Tolong ceritain ke teman-teman gimana sih hari seorang Brian Kandani. Boleh. Jadi biasa aku bangun tuh sekitar jam 7. Aku bangun, langsung mandi, aku jemur jalan pagi, muter. Aku ya ada berdoa, ada baca firman, sarapan. Aku biasanya langsung nge-gym. Sekitar jam 7.30. Lalu setelah nge-gym, aku masuk kantor. Aku monitor tim aku sekitar jam 10. Dan ya, mungkin kalau hari ini kayak ada podcast, lagi ada acara, aku mampir. Biasanya aku balik lagi. Dan mungkin di sela-sela waktunya ataupun dinner, aku juga biasanya ada networking sama orang, ada meeting, dan lain halnya. Wow. Gitu. Kayak maksudnya orang bakal dengar kayak, that's a lot. Tapi ternyata cukup juga ya, dicukupin di satu hari. Dicukupkan. Dicukupkan. Iya. Menarik. Habis kamu part-time 5-6 pekerjaan, apa momen yang trigger kamu untuk bangun Fraser Agency? Oke, kita lanjut ke situ ya. Jadi, pada saat itu tiba-tiba aku udah masuk sekolah. Aku kayak jeblok hatinya. Income, karir udah naik, tiba-tiba pem. Karena aku harus lepas semuanya, karena aku perlu masuk sekolah.
Pada saat itu aku cuma bisa ngambil freelance tipis-tipis. Sampai one day aku ikut seminar, aku ada ketemu satu ibu-ibu. Aku tanya, ngobrol-ngobrol, dia telepon aku tiba-tiba, random. Brian, kamu kan bisa bikinin Cici konten, bikinin dong. Jadi awalnya aku started as a freelance. Oke. Aku ngetik skripnya sendiri, aku datang cuma shoot pakai modal satu iPhone doang. Aku pulang edit sendiri, aku bantu postingin. Terus aku mikir, wih, satu klien menghasilkan segini. Kalau 10, 30, 50, harganya naik, wah ini seru banget. Akhirnya aku seriusin, awalnya aku freelance with a team, nambah klien, sampai akhirnya sekarang deh. I see. Gitu. Gila, tapi maksudnya berarti waktu itu matanya langsung menyala ya habis perhitungannya muncul ya? Wah, itu langsung menyala, langsung on fire banget. Dan tapi iya, berarti personal branding karena pertama kali ada dapat tawaran itu freelance dulu ya. Yes. Oke. Data tuh nunjukin kalau 74% dari keputusan seseorang zaman sekarang tuh dipengaruhi sama influencer. Wow. Influencer. Dan terutama influencer dengan personal branding yang bagus. Menurut kamu apa sih yang what makes a good personal branding? I think what makes a good personal branding adalah ada 3 pilar. Ini rumus yang aku juga selalu pakai di agensi aku adalah personal branding. Dari kata personal branding ada kata personal. Nah, personal ini kita bisa breakdown jadi 3. Story kita, value kita, sama achievement kita. Aku beda sedikit ya. Story itu untuk membawa kita lebih relate ke orang. Contoh, kalau misalnya kita bilang, wah sekarang saya udah 100 miliar, gimana handle uang 100 miliar? Orang denger sih hebat, tapi susah relate. Yes. Tapi ketika kita bilang, oh dulu saya pernah ditinggal hutang dan lain-lain, baru saya sampai 100 miliar, baru orang interested. Oh, dulu dia bahkan pernah lebih parah dari gue. Cuman dia bisa naik, caranya gimana? Story. Dan story is what creates you, right? So, that's very personal. Kedua adalah value. Oh, oke, Brian nih jagonya apa? Oke, Brian mungkin jagonya untuk jadi pioneer Gen Z dan personal branding. Maka itu adalah konten yang aku bahas. Kenapa aku nggak bahas saham? Karena di situ bukan expertise aku. Oke. Yang ketiga adalah achievement. Ketika orang obesitas ngajarin orang lain untuk cara six pack, bisa aja secara teori bener, tapi susah didengerin, gitu. Jadi harus orang six pack ngajarin orang six pack, gitu. This is very good. Yes. Tapi karena maksudnya, jadi Indonesia itu negara keempat dengan pengguna internet terbanyak di dunia. Oh ya, wow. Dengan 212 juta Wow. pengguna internet. Ya mungkin karena jumlah penduduknya banyak juga ya. Ya, Dan sekarang kita itu berada di era dimana kita tuh dibanjiri banget sama informasi. betul. Itu tuh, aduh tiap hari scrolling. Aku salah satunya sih, aku nggak bisa bohong kan. Cuman maksudnya kayak, apa saran dari kamu buat teman-teman yang kebanjiran informasi ini? Gimana sih cara kamu memfilter konten-konten yang kamu konsumsi setiap harinya? Apalagi kan pekerjaan kamu personal branding agency ya? Betul. Of course kamu pasti cari referensi juga dari FYP juga kan? Betul. How do you filter that? I think saat kita scrolling, kita perlu satu hal sih. Jangan cuma scrolling, tapi mindful scrolling. Saat kita mindful scrolling itu benar-benar beda dampaknya. Saat kita scrolling doang, oke kita cuma cari kesenangan instan, ngisi waktu. Tapi ketika kita tambah mindfulnya, mindful datang dari intentional. Intention kita apa? Apa kamu cari ide? Ada satu teori namanya red car theory. Ketika aku suruh, saat perjalanan ke podcast ini, aku suruh cari mobil, ya udah mobil apapun dihitung. Tapi ketika aku bilang hitung mobil merah doang, pasti fokusnya, wih ini ada mobil merah, mobil merah. Jadi ketika kita dengan intention, kita datang ke social media, oh oke, hari ini saya mau cari referensi untuk konten, nih saya adalah nge-gym. Maka setiap kali ketemu konten nge-gym, langsung di-analyze tuh, oh dia hooknya pakai gini ya, oh dia idenya gini ya, gitu. Jadi intentionally, apa? Intentional kedua, oh hari ini saya pengen belajar tentang investment. Maka yang dicari adalah konten-konten investment. Banyak sekali free education yang berdaging secara gratis. Wow. Gitu. Tapi bener-bener, aku tadi langsung merinding pas dengar kata-kata intentional. Yes. Itu most of us zaman sekarang itu melakukan apa-apa sudah nggak intentional kayaknya. Ya. Udah kayak kita ngikut arus aja. Dia bawa kita kemana kita ngikut. Bener-bener. Kayak what do you think yang membedakan orang yang berintensi sama orang yang hidupnya ngikut arus aja? I think aku pun juga sekarang saat scrolling social media, of course it's still a challenge. Kadang aku tetap bisa terlena, jadi karena kan garis tipis ya antara intentional sama scrolling doang. Yeah. Gitu. Tapi yang membedakan adalah saat kita punya dua hal sih. Yang pertama adalah self-awareness, yang kedua adalah purpose. Self-awareness karena kalau kita aja nggak sadar bahwa social media bisa merusak hidup kita aja nggak sadar bahwa hidup kita perlu banyak diimprove, kita akan stay di situ. Kita akan nyaman. Yang kedua adalah purpose. Oke, saat kita udah punya self-awareness, hidup aku masih di level 1 ya. Oke, tapi purpose-nya apa? Pengen ke level 10, pengen ke level 100, tanpa purpose, kita lari juga tanpa arah. Yes. Gitu. Jadi dua hal itu sih menurutku pemicunya. Bener-bener, aku nggak nyangka. Ini pertanyaan bener-bener semua
jujur nggak ada yang di talking points, nggak ada di script. This Iya, is iya, unscripted dan jawabanmu sangat concise, jelas, clear. Bahkan muncul 2 poin itu yang menurutku kena banget. Self awareness sama purpose. Yes, exactly. What is your purpose, Brian? My purpose adalah hidup aku bisa menjadi dampak sih. Dampak itu kan sangat luas ya arahnya. Dan kenapa aku seneng banget berbisnis di usia muda adalah aku bisa berdampaknya ke banyak arah. Aku ke klien, aku bantuin klien aku untuk grow personal branding mereka, omset mereka naik, branding mereka terbangun. Mereka terdampak dan klien bayar aku. Oh, aku dapat lebih banyak uang. Aku bisa berdampak ke orang tuaku, aku bisa berdampak ke orang-orang di sekitarku dengan uang dan ke diriku sendiri. Aku juga bisa berdampak ke tim aku. Saat tim aku kerja sama aku kasih mereka hidup yang sejahtera, mereka grow secara value, income, dan lain-lainnya. So I'm very happy ya untuk hidup bisa menjadi dampak. Being impactful ya. Yes. Tapi you always say, aku kan udah nonton banyak banget konten kamu. Wah, thank you. Muka kamu itu everywhere. Dan yang aku suka tuh maksudnya valuable. Bukan everywhere yang kayak maksudnya cuma everywhere doang kan. Ya. Bukan karena kontroversi atau apa, tapi ini benar-benar value yang kamu bagiin selalu. Ya. Tapi kayak kamu selalu bilang kalau ini semua tuh karena Tuhan. Of Aku course. sering kali denger dan of course reaksi pertama kita pas dengar kamu bilang itu tuh kayak kamu kayaknya mau humble doang nih. Cuma mau humble doang. Makanya bilang semua pencapaian kamu nih semua karena Tuhan. Please, kita sangat bebas banget. Kita ini podcastnya seliar itu. Kita bisa Seliar itu masuk ya? ke spiritual side. Apa momen pertama yang bikin kamu ngerasa kalau emang Tuhan itu ada first of all? Aku lahir dari keluarga yang very spiritual di agama kita. Dari papaku juga salah satu seorang leader di gereja. Dan oke, dari kecil aku ditanamin value tersebut. Aku masih belum punya encounter yang begitu kuat. Sampai akhirnya COVID, aku sempat menjadi ateis, ironisnya. Oh wow. Iya, dan makanya one of my turning point adalah di situ saat aku cari Tuhan, adalah saat hidup aku benar-benar at my lowest point pas COVID. Pas COVID tuh aku jam tidurnya jam 7 pagi. Karena aku nyalain Zoom sekolah dulu, baru aku plek tidur. Bangun-bangun jam 5 sore, udah tuh 13 jam sehari, 15 jam sehari nonton Netflix, main game, IG, TikTok. Tapi dari kecil aku ambisius banget dan aku sadar, kalau hidup aku gini-gini aja, self-awareness-nya datang tuh. Nah, aku nggak bakal kemana-mana. Sampai akhirnya aku coba segala macam hal. Oke, aku ikutin bangun jam 6 pagi, langsung mandi air dingin, langsung olahraga. Aku cobain semuanya, aku baca buku, nonton podcast. Self-development guy. Yes, sampai akhirnya aku coba satu hal yang namanya berdoa. Karena aku cukup familiar, tapi saat aku berdoa aku merasa aneh, gak layak, gak nyaman. Dan di situ, aku dapat encounter-nya salah satunya juga dibuktikannya dari kerja. Sangat nggak masuk akal kan, karir sampai sini cuma dimulai dari nyapa orang di lift secara random. Dan di hari itu tadi aku bilang aku punya dorongan yang begitu kuat. Yes. Jadi itu aku nggak bisa explain. Harusnya Brian aku kenal dulu, bahkan sampai sekarang ya, aku pun juga tendensinya nggak lihat orang di lift random, tiba-tiba tepok pundaknya nyapa. Oke. Gitu. Tapi pada saat hari itu aku kayak punya, kayak gelisah gitu, kayak aduh, sapa. Jadi I think itu bukan kebetulan sih, gitu. I see. Dan kamu merasa ini semua maksudnya nggak ada yang kayak kebetulan doang. Itu pasti ada yang kayak sesuatu yang ngirim. Ada sesuatu yang menimbulkan perasaan itu ya. Yes, setuju. Tapi aku nggak nyangka. Maksudnya ini sedikit kaget. Kamu di usia yang begitu muda. Sudah sempat ngelaluin masa-masa ateis juga. Betul. Apalagi terlahir di keluarga yang spiritual. Banget. Banget. Soalnya kalau you were born in an atheist family, kayak dilahirkan di keluarga yang atheist, of course being atheist itu hal yang normal. Ya. Cuma, what do you think? Kayak maksudnya, menurut kamu, apakah orang semua itu harus juga menjalani kehidupan yang spiritual untuk bisa mencapai tujuan mereka dalam hidup? I think of course ya, karena kalau ngomongin tujuan kita semua beda-beda. Tujuan aku beda dengan kamu. Yes. Dan ratusan orang juga semua tujuannya beda-beda. Tapi kita semua punya destiny yang pasti, yaitu kematian. Yes. Dan setelah kematian, ya mungkin banyak kepercayaan, tapi di kepercayaanku kita cuma bisa pergi ke dua tempat. Satu neraka, satu surga. Yeah. Dan I believe, aku tanya semua orang pasti pengen masuk ke surga. So which means aku bisa conclude, at least dari point of view agamaku adalah semua orang punya tujuan akhir yang sama untuk ke surga gitu. Jadi I think ya satu-satunya jalan ke situ adalah dengan spiritual gitu. Jadi balik lagi purpose dunia atau purpose spiritual gitu. Soalnya zaman sekarang kan banyak ya orang yang kayak dia saking spiritualnya sampai dia bilang dunia itu nggak penting. Aku tuh udah paling malas dah. Kalau ada orang komen, dia komen kayak yang penting tuh akhirat. Aduh. Iya,
Betul. Cuman maksudnya kan kalau kamu emang percaya Tuhan, Tuhan tuh lahirin orang kan dengan potensial juga ya. Betul. Tuhan beri kita kemampuan, Tuhan beri kita otak. Masa nggak dipakai gitu kan ya? Tunggu mati doang. Setuju. Banyak orang yang bilang, ah ya udahlah tunggu akhirat aja. Yang penting akhirat, saya hidup di bumi ini biasa-biasa aja. Hei, Tuhan kasih kamu hidup itu berharga loh. Saat kita dikandung ibu kita kan udah istilahnya 1 in a million lah. Iya kan, banyak sperma mati, kita satu yang menang tuh. Yes. Jadi kita aja udah dikasih kesempatan yang luar biasa untuk lahir di dunia ini, such a privilege. Dan saat kita menyia-nyiakan, ya udahlah, yang penting akhirat. You're missing a lot of potential, kepercayaan, waktu, otak, pikiran yang Tuhan udah kasih gitu ya. Yes. Betul. Buat itu kita spiritual kayaknya cukup di situ. Kalau Cukup nggak ini di udah situ. jadi podcast spiritual kayaknya. Iya. Cuman karena kamu expertise kamu tuh di personal branding agency ya, kamu kontennya tuh selalu, aduh hooking banget dah. Aku kalau lihat udah pasti kayak nggak bisa di scroll nih. Kok kayak tiba-tiba nggak bisa di scroll ya? Apa sih kayak tips kamu buat content creator di luar sana? Maksudnya 3 tips. Alright. Or you can give more. Boleh. 3 tips untuk content creator untuk menghasilkan konten yang viral dan valuable. Boleh. Yang pertama adalah mengerti dulu your personal values, apa yang tadi aku udah mention, your story, value, achievement. Karena kalau kita cuma bikinin konten yang bukan kita, akhirnya kita jadi pakai topeng. Banyak batu sandungannya. Contoh hari ini kalau aku ngomongin saham secara in-depth, bisa aja. Aku punya banyak scriptwriter yang jago. Tapi ketika kamu tanya aku tentang saham di podcast ini, aku nggak bisa jawab, malu. Saat orang di real life tanya, aku malu gitu. Jadi cari apa yang bisa true to yourself, ngambil tengah-tengahnya, apa idealis kamu dan apa idealis audience. Kalau kamu ngambil idealis audience doang, kamu jadi people pleaser. Tapi satu sisi, kalau kamu cuma ngambil idealis kamu, nggak ada yang nonton, orang kamu doang yang suka. Jadi cari tengah-tengahnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah masuk ke psikologi orang. Karena what moves people adalah psikologi. Yang aku belajar very simple adalah pain and pleasure. Gimana kita bisa menghindari mereka dari sebuah masalah atau pain dan mendekatkan mereka ke goal mereka. Wow. Dan memberikan mereka pleasure. Gitu. Yang ketiga adalah punya satu belief yang very strong. Be an extremist menurutku. Justru saat ada haters, itu adalah indikasi bahwa personal branding kita kuat. Wow. Gitu. Jadi ya udah, kita punya satu pandangan, lu setuju, lu enggak. Jadi kita bikin kubu kiri kanan, bukan di tengah-tengah positioningnya. This is crazy. Kayak yang apalagi yang ketiga, be an extremist. Be an extremist to one side, gitu. Kalau ada haters berarti pertanda kalau personal branding kita kuat. Of course. It's very good. Iya. Tapi yang aku notice dari kamu tuh kayak you have such good self-awareness. Gimana sih cara kamu develop self-awareness itu? I think balik lagi ya, self-awareness itu satu nyaman dengan kekurangan diri sendiri gitu. So I think aku nyaman gitu untuk mengakui bahwa aku bisa kurang di sini. Dan I know sometimes it's painful untuk pride aku ya, untuk mengakui aku masih punya kekurangan di sini dan di sana. So I think adalah yang satu udah pasti make peace with yourself dulu sih, gitu. Make peace with yourself. Karena self-awareness itu menyakitkan. Oh. Iya. Yes. Bikin kita merasa, waduh kurang ya, merasa kita, oh ternyata kita masih left behind ya. Yeah. Bahkan peperangan udah sama diri sendiri. I see. I learn to make peace with myself. Karena zaman sekarang yang satu buka kelas saham, semuanya buka kelas saham. Iya. Walaupun dia juga baru belajar saham kemarin sore, tapi dia udah buka. Iya. Tapi I'm really kayak maksudnya kagum sama self awareness kamu dari cara kita interaksi, walaupun this is the first time we meet, pertama kali ketemu offline, tapi aku udah ngerasa kayak I think I should learn cara lebih self aware, karena menurutku itu masalah yang besar banget di Indonesia. Kayak banyak orang yang nggak self aware, mereka nggak tahu, mereka nggak mau mengakui kesalahan mereka. Mungkin yang teori yang terkenal tuh self serving bias. Mereka mengatribusikan semua kegagalan mereka pada faktor eksternal. Dan mereka mengatribusikan semua keberhasilan mereka pada internal. Yes. Jadi mereka cuma mau denger ya, kalau bahasa simpelnya mereka cuma mau denger apa yang mereka mau denger lah. Aku pernah kayak gitu juga, bahkan aku tetap diproses sih. Bias. Masih, kita sampai hari ini masih Betul. struggle dengan itu dan Terus berusaha belajar juga sih. ya. Iya. Tapi buat teman-teman yang nonton, pasti ada juga beberapa nih yang seumuran sama kamu, Brian. Gimana sih cara kamu tetap direspek? Maksudnya teman-teman pasti juga ada juga yang mau coba, dan alasan mereka tuh pasti kayak, aku kan umur 16-17 nih. Mungkin ada yang umur, let's say paling mudanya 14-17 yang nonton ini. Mereka tuh juga pingin berada di posisi kamu. Mereka pingin berada di lingkungan kerja yang se-thriving kamu.
Tapi mereka ngerasa kayak orang-orang di sekitar mereka tuh nggak menghormati mereka. Mereka tuh kayak rasanya sulit earn respect dari orang karena usia mereka yang muda. Iya. Kecuali dia bisa tumbuhin jenggot gitu ya. Iya. Bisa tumbuhin jenggot gitu. Yep. So maksudnya gimana cara kamu earn respect itu di lingkungan kamu? Oke, this is a very good question. Pas pertama kali aku kerja, sudah otomatis aku kurang di respect sama orang lain. Dan aku belajar untuk menerima. Saat kita dikucilkan orang lain, bisa aja emang kita kecil, mereka bener. Tapi banyak dari kita nggak suka dikucilkan. Jadinya kita komplain. Bisa aja kucilan itu adalah sesuatu yang benar. Kamu nggak punya pengalaman, kamu nggak pintar, emang nggak punya. Gitu kan. Justru dikucilkan, direndahkan, nggak di-respect. I think it's just a POV sih. Apakah kamu mau jadi victim atau kamu, I'm going to prove you wrong. Lu bener. Dan gue pengen buktiin kalau sebenarnya gue bisa. I think balik lagi ke situ sih. Pas di awal aku juga nggak susah kok di-respect orang. Siapa nih bocah umur 16 kerja sama gue? Gitu kan. Cuman itu jadi dorongan aku untuk proof, untuk belajar. Aku tuh punya value, aku tuh bisa ada hasilnya. Gitu sih. Wow, so it's back again ke self-awareness mereka juga. Mereka harus tahu kritikan mana yang benar-benar tuh sebenarnya bisa mereka jadikan bahan bakar untuk maju Bener. gitu ya. Dan dikucilkan itu kadang mereka bener tahu. Saat kita dibully, bisa aja mereka bener tahu. Iya. Kita harus bisa nerima kalau memang itu realitasnya. Wow. Gitu. But then come again question. Mereka bisa bilang, but you're privileged. Kamu dilahirkan dengan tampang. Kamu dilahirkan dengan keluarga yang baik. Kamu dilahirkan dengan pengetahuan. Ya. Gimana, apa sih saran kamu buat mereka yang dilahirkan, let's say cuma nggak dapat privilege ini? Yes, I am privileged. Tapi aku percaya bahkan, oke, kalau ngomongin privilege soal uang, bisa aja udah orang lahir di level 100, level 7, level 0. Tapi ada satu hal yang orang lahir dari keluarga kaya raya atau lahir dari keluarga super miskin pun punya hal yang sama, yaitu waktu. Waktunya orang kaya 24 jam, waktunya orang yang super miskin juga 24 jam. Dalam setahun kita sama-sama punya 365 hari. Gitu kan ya. So if you wanna compare hidup kalian dengan mereka, udah pasti enakan mereka. Mereka mulainya dari level 100. Tapi kan again, hidup ini aku percaya bukan competition dengan orang-orang. Disitulah kita nggak pernah ketemu damai dan cukup, adalah competitionnya dengan diri sendiri. Gitu. So, jadi kalau kita cuma fokus ke kompetisi diri kita sendiri, kita bakal happy. Oh, hari ini aku plus 1, besok aku plus 2 level, besok aku plus 3 level. Kalau kita terus bandingin, dia sehari langsung level 100, level 200, ya nggak pernah habis sih. So I believe semua orang punya privilege juga kok. Aku suka, ini agak kontroversial dan aku banyak dihujat karena aku bilang orang miskin bisa aja punya privilege juga dibanding orang kaya. Oke. Gitu. Apa privilege dari orang miskin? I believe ya, kalau lahir dari keluarga kaya, setiap hari udah dapat kekayaan, udah dapat enak. Kamu mau sangat pintar dan hebat pun, saat kamu menghasilkan 10 miliar contohnya, kamu bakal rasa biasa aja karena kamu udah cicipin uang lebih besar. Dan kreditnya orang bakal kasih ke bokap. Ya iyalah, dia bisa kayak gitu karena bokapnya. Sedangkan kalau kamu gagal, kamu juga di pressure. Masa anaknya dari orang kaya ini nggak ini sih? Sayang banget. Tapi sedangkan orang miskin tuh, mereka punya drive-nya. Mereka punya alasannya. Ngelihat mamanya kerja 3 job sekaligus, cuma bisa makan Indomie, susah sekolah, kena hutang. Jadi dia punya drive, gue harus jadi penyelamat di keluarga gue. Gitu. Dan bahkan saat mereka dapat 10 juta pertama, 15 juta pertama, mereka bakal happy karena that's their first time gitu kan. 100 juta pertama, jadi every accomplishment itu kasih mereka more fulfillment. That's what I believe sih. Such a way untuk memandang kesulitan yang kita alami ya. Maksudnya kalau I think ini semua berarti bergantung dari perspektif ya. Kita bisa melihat kesulitan yang kita alami sebagai ya udah itu kesulitan doang. Betul. Atau kita bisa memandang itu sebagai justru kita bisa memandang itu sebagai kayak itu bisa jadi bahan bakar lebih. Justru accomplishment kita jadi rasanya lebih bermakna. Betul. Karena kita mulainya dari bawah banget. Betul. Kayak anak orang kaya kalau beli Porsche pertama mereka, sedangkan mereka setiap hari udah pernah naik Ferrari, Lamborghini, gitu kan jadi biasa banget gitu ya. Iya. Tapi yang anehnya, kamu kan dilahirkan di keluarga yang berkecukupan. Yes. Tapi kenapa rasanya kayak kamu punya motivasi dari orang yang dilahirkan dari keluarga miskin? I think it's just my fun lah, gitu. Kalau aku pun dari tahun lalu nggak kerja sama sekali, bahkan aku suka bilang kalau aku sampai 10 tahun ke depan pengangguran, ya nggak ada yang, ya hidup aku tetap bakal oke-oke aja, hidup orang tuaku pun juga mereka bisa mandiri untuk angkat hidup mereka dan angkat hidup aku sebagai anak mereka. Gitu. Tapi kenapa aku kerja dan aku punya ambisinya karena aku punya purpose sih. Which means tadi berdampak dan
setiap kali aku diproses dalam purpose aku dapat fulfillment. So I think gak semua orang bisa punya sense ini di usia muda, tapi ya I think I'm blessed aku bisa merasakan ini sih, gitu. Dan buat teman-teman yang nonton pasti mereka ada yang bingung, wah mereka udah mencerna semua informasi banyak kayak gini. Tapi mereka pasti ada yang bertanya nih, kamu umur 17 tahun, Ya, kamu lagi menjalankan personal branding agency. yes. Emang kamu gak sekolah ya? Gak kuliah ya? Aku lagi stop, aku lagi gap year. Oke. The question is, kuliah itu penting atau enggak sih? Wow, oke. Kuliah itu penting gak pentingnya balik lagi ke gimana kamu jalanin kuliah. Banyak orang bisa thriving karena mereka masuk kuliah, gitu ya. Banyak orang dapat partner bisnis mereka, dapat ide bisnis mereka, dapat investment besar, semuanya karena mereka thriving di kuliah, gitu. Tapi balik lagi kalau kamu nggak anggap kuliah itu penting dan kamu tetap masuk kuliah, udah pasti kamu jalanin hidup ya udahlah, aku cuma jalanin aja, kuliah nggak penting. So balik lagi your point of view, your objective apa dari kuliah? Kuliah adalah sebuah media, gitu. It's a tool yang kita bisa pakai. Tapi pertanyaannya, untuk sukses apakah cuma kuliah doang medianya? Bukan. Banyak media lainnya. So balik lagi gimana satu orang ini bisa memandang kuliah seperti apa, objektifnya apa, sudah tahu targetnya apa, dan apa yang bisa dilakuin. Kalau dia bisa maksimalin kuliah, bisa sukses banget kok. Tapi juga terbukti banyak orang bisa sukses banget tanpa kuliah. That's how I view kuliah. Tapi bener-bener pandangan kamu ini ya. Bukan kuliahnya, tapi orangnya. Yes, it's all about the people. Yes. Back again kan, kembali lagi ke orangnya. Tapi bener-bener ya, aku convinced kalau kamu ini kayaknya umur 35 terjebak di badan umur 17 tahun kayaknya. Because your view itu kayak helikopter view yang benar-benar bisa memandang tanpa ada subjektivitas itu. Brian, anggap ini mesin waktu, Brian. Oke. We can turn back time ke momen manapun, Brian. Dan ini nggak harus soal penyesalan. You could be kayak maksudnya kembali ke momen itu cuma untuk relive it, maksudnya untuk menjalani kembali momen itu. Atau bisa jadi juga kamu merasa bisa melakukan sesuatu lebih baik di momen itu. Momen mana yang kamu pengen balik dan why? That's deep. That's deep. Mungkin by the end of the day aku sering mikirin ini juga, dan kalau aku ditanya pengen balik ke waktu apa di hidup aku, walaupun aku banyak gagal, banyak salah keputusan, banyak kenakalan yang dampaknya parah, I believe aku gak pengen mengubah satu hal pun sih dari masa laluku. Karena I think semua gagal, semua yang jelek-jelek, itu adalah part yang membangun Brian yang sekarang sih. So I think saat aku kembali, aku cuma pengen nonton aja sih. Which moment? Which moment yang bakal jadi episode favorit kamu? I think balik lagi is family ya. Family One of time. the best family time yang aku pernah alamin tuh saat kita jalan-jalan dan lain-lain. I see. Gitu. So it's the quality time The quality bareng orang-orang time. terkasih. Iya. It's a very good answer. Maksudnya untuk apalagi terutama untuk anak yang masih muda. Maksudnya that's a very good answer. Karena biasa orang-orang tuh baru nyadar pentingnya keluarga di saat mereka udah mulai Betul. kehilangan. Maksudnya orang tuanya udah mulai tua apa. Betul. Aku pun juga pernah masuk fase aku nggak appreciate keluarga. Mereka orang tuaku orang yang sangat luar biasa. Aku pernah nggak appreciate mereka, take it for granted. Tapi aku bersyukur di umur yang muda aku bisa sadar. Terus tadi kalau mau jawaban lebih spesifiknya, aku jadi keinget satu momen saat kita jalan-jalan ke luar negeri. Justru one of the best quality time-nya itu saat kita beli makanan di 7-Eleven yang enak-enak. Okay. Terus kita makan di kamar hotel, banyak ngobrol. Wah itu asik banget sih. Aku pengen balik ke momen itu. Interesting. That is very good answer. Aku bayanginnya aja maksudnya itu keluargamu. Tapi aku bisa bayangin how warm. Maksudnya betapa hangat di saat itu. Makan Yes. makanan dari convenience store. Iya, Dibawa makan pulang ke ramen hotel. panas-panas jam 10 malam. Dan man, tapi ini nggak ada endorse dari 7-Eleven. Tapi mereka punya makanan tuh enak banget dari convenience store. Iya. Brian, that's very cool. Bener. Brian, ini aset digital, Brian. Yes. Podcast is a digital asset. Dan aku percaya masih bakal ada yang nonton bahkan 50 sampai 100 tahun ke depan. Yes. Oh, kamu pernah lihat kan video YouTube yang Safari video YouTube pertama? Oh iya. Yang orang masih nonton Bener. sampai hari ini. Iya. Video ini mungkin bisa jadi video Safari itu di masa depan. Masih bakal ada yang nonton. Yes. Ada anak muda lain yang nonton. Iya. This is your camera. Ini kamera kamu. Apa satu pesan kamu
satu pesan atau satu pelajaran yang bisa kamu bagikan yang tetap relevan bagi penonton-penonton kita 50 sampai 100 tahun ke depan. Alright. Halo, aku Brian. Aku dari 2024. Aku nggak tahu kamu nonton di tahun berapa. Well, tapi I believe the world bakal terus berubah. Bahkan mungkin di zamanmu perubahan akan semakin gila lagi. Tapi aku pengen ajak kita untuk sama-sama ingat, di tengah dunia yang perubahannya begitu cepat dan banyak, stay true to yourself, dan saat kamu sudah tahu value kamu, apa yang kamu rela mati, apa yang kamu hidupin sampai kamu mati, value itu, please, apapun yang terjadi, pegang erat itu value, jangan pernah dilepas. Itu aja sih dari aku. Got chills. Stay true to yourself. Yes. Brian, thank you so much for your time. Thank you. today. Aku juga yang thank you. Buat teman-teman, please, ini kayaknya satu-satunya podcast yang aku bisa bilang, age is just a number. Usia itu cuma sebuah angka. Kalian mau di umur berapapun nonton, apapun yang kalian mimpikan, apapun yang kalian pengen lakuin, by all means, go for it. Kejar aja. Karena hari ini tamu kita membuktikan kalau usia itu benar-benar bukan barrier. Kita Yes. bisa aja ngelakuin asal kita mau. Yeah. This has been the game of life, and I'll see you in the next level.